dia yang pertama kali dia temuin tuh ya itu, ya layar begini karena nggak tatap muka ya. Menarik. Gitu. Nah, cuman begitu makanya pas saya baru beraniin itu waktu pas sebelum ya yang gelombang ketiga inilah, kan sempat PPKM juga tuh, sempat PTM juga kan. Itu saya beraniin karena kalau nggak gitu katanya apa istilahnya? Loss of apa Mas? Ada istilah psikologinya tuh. Jadi kehilangan waktu interaksinya gitu. Nah, itu fatal katanya. Ya, makanya saya bilang bener itu. Makanya saya bilang udahlah biarin aja, saya bilang gitu kan, toh juga kan prokesnya ada ya. Cuman begitu pas mulai naik, mulai meningkat nih yang varian baru nih. Nah, saya mulai ini deh mulai tahan lagi gitu. Cuman memang sempat agak berbeda ya, anak saya tuh kalau misalnya tapi kalau anak saya kebalik Mas, justru kalau kayak kita nih sekarang ngobrol, dia tuh kayak kurang enjoy gitu. Tapi begitu pas saya suruh masuk gitu ya, pas PTM itu, kata gurunya sih, "Pak, itu anak Bapak ini banget," katanya, lebih aktif gitu. Ya, lebih aktif. Saya kan mikir lagi kan Pak Francis ya, maksudnya nih kalau misalnya berikutnya kita tetap jarak jauh, kayak gimana psikologis anak saya ya, karena dia selalu nanyain, "Mana teman-teman aku ya? Aku mau ketemu teman-teman," gitu. Selalu gitu. Itu kan anak-anak kecil ya, polos ya Pak Francis ya. Iya. Gitu. Nah, gitu. Dan itu juga mulai banyak sih Mas. Ini peranan orang tua ya di sini ya, harus pinter-pinter ya. Iya, dan itu juga impact-nya macam-macam loh Mas Ruben, karena saya juga kan ngobrol-ngobrol juga ya sama orang tua murid yang lain. Ada juga yang gini Mas Ruben, karena dia sudah terbiasa kayak gini nih, tatap muka begini. Terus pas giliran PTM itu ngamuk-ngamuk Mas. Apa istilahnya, tantrum ya, apa sih istilahnya? Jadi bawaannya mau pulang gitu. Oh iya? Iya, tapi pas begitu kayak begini nih, kayak virtual begini, dia seneng. Iya. Sementara guru-guru belum disiapin juga ya untuk handle dalam 2 situasi ya, hybrid gini ya. Akhirnya mereka belajar hybrid. Kepala sekolahnya maksa guru tuh hybrid. Akhirnya capek Mas, pada sakit kayaknya guru-guru tuh. Kasihan juga sih. Makanya kebayang tadi Mas Ruben bilang apa? Psikolog punya bingung analisa orang anak gitu. saya cerita juga gurunya katanya stres juga, pernah cerita ke dia malah. Ternyata jadi guru juga sekarang stres juga nih. Belum disiapkan untuk ini ya, Pak. Belum disiapkan, kaget kayaknya. Mereka ngalamin fatigue ya secara psikis. Iya. Oke. Thank you teman-teman buat sharingnya ya, untuk sharing pembukanya. Karena waktu kita sudah 7:05, mungkin nggak ada salahnya kita mulai aja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak berasa masuk di Happy Story ke-12 Pak Francis sejak pembentukan IHC Indonesia Happiness Club Oktober 2020 kita sudah mengadakan event Happy Story yang ke-12 ya. Seperti yang saya sampaikan, Happy Story biasanya kita mengundang orang luar, kita sebut sebagai happy guest. Oke, teman-teman, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung ya. Hari ini ada tamu spesial kita, happy guest kita Pak Francis. Saya mungkin cepat aja. Pak Francis. Selamat malam. Oke, saya cepat aja sharing seperti biasa ya buat teman-teman yang baru gabung, mungkin biar nggak ketinggalan tentang apa komunitas ini. Jadi visi kita pengen mewujudkan perusahaan yang sejahtera atau prosperity ya. Selama ini banyak perusahaan hanya mengejar yang namanya profit, tapi manajemen dan karyawannya mungkin nggak merasa bahagia, nggak merasa sehat ya. Nah, kita pengen balance ya, sehingga kita diharapkan menjadi agen-agen kebahagiaan di tempat kita masing-masing ya. Kita bisa ciptakan Indonesia yang bahagia dimulai dari perusahaan kita. Misinya ada 3, jadi kita coba lewat Indonesia Happiness Club ini ada satu wadah, supaya kita ada satu pertemuan, meskipun mungkin hanya lewat WhatsApp group ya, lewat Zoom, paling tidak ada wadah kita untuk berkomunikasi, saling mensupport untuk misi yang sama ya. Selain itu kita memberikan inspirasi dalam pertemuan-pertemuan ya, dari sharing-sharing yang kita undang, meningkatkan kemauan dan kemampuan teman-teman sebagai kebahagiaan, dan terakhir harapannya sih teman-teman bagikan apa yang diperoleh di grup ini supaya agen kebahagiaan itu semakin banyak ya. Just info, tadi seperti saya sampaikan ke Pak Francis, sudah sekitar 405 ya. 405 nanti saya update lagi dari sekitar 180-an perusahaan. Kalau teman-teman ada yang keluarganya, temannya, atasan, atau timnya pengen bergabung, kirim aja nama, profesi,
sama perusahaan ke nomor WhatsApp saya. Nanti kita akan invite langsung ke WhatsApp group. Ya, luar biasa ini ya fotonya Pak Francis. Mantap ya. Ini Sultan yang dari mana nih ya? Pak Francis, terima kasih buat waktunya, teman-teman. Sama. Luar biasa ya, di tengah kesibukannya dari Pak Francis, kita bersyukur juga blessing in disguise dengan adanya pandemik. Ternyata Pak Francis juga mengurangi untuk tugas-tugas travelingnya ya, jadi ada waktu dengan kita. Jadi hari ini judul kita sederhana, Letting Go. Sebenarnya judul ini diambil dari satu buku yang ditulis oleh Pak Francis, dan buku ini sebenarnya mengisahkan perjalanan hidup Pak Francis. Ya, saya nggak cerita, biar nanti langsung Pak Francis saya share. Tak kenal maka tak sayang, supaya lebih dekat mungkin saya akan sampaikan profil singkat dari happy guest kita malam ini, teman-teman. Jadi Pak Francis lahir 5 Februari, Pak. Jadi belum terlambat nih, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, masih di bulan yang sama ternyata ya. Masih di bulan yang sama, Pak Francis. 5 Februari. Lalu Pak Francis ini hobi bertualang. Jadi teman-teman, orang bilang pekerjaan paling enak itu ya ketika melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, tapi menghasilkan uang ya. Nah, tugas Pak Francis ini keliling ya, keliling mau Indonesia, mau negara-negara lain ya, di situ ada 25 negara, tapi juga sekaligus kan menjalankan tugas. Nah, itu definisi pekerjaan paling asik gitu teman-teman ya. Hobinya berpetualang, tapi juga menghasilkan uang ya. Nah, yang menarik nanti kalau ada waktu ya, kapan-kapan kita bisa undang lagi nih ya. Karena waktu terbatas, kita belum bisa bahas lebih dalam poin ketiga ya, menemukan happiness ya di Iceland ya, Lourdes. Lalu Bosnia ini Pak ya. Wow. Tahun berapa itu Pak Bosnia? Bosnia itu tahun 2012. 2012 ya. Wow, cukup lama ya. Oke. Luar biasa teman-teman ya. Kapan-kapan kita akan dengar cerita lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Saya waktu baca profilnya juga, wow, surprise banget ini ya. Pendidikan militer swasta ya di Valley Forge Military College, Pennsylvania, Amerika, teman-teman ya. Jadi ini mungkin udah selevel-level kayak diploma Pak ya. Ini 3 tahun ya hitungannya. 94, 96 ya. Itu Iya, setelah sebelum kuliah atau setelah kuliah S1? Ini setelah SMA, Pak. Oh, setelah SMA. Berarti ya, sebelum kuliah ya, sebelum kuliah. Oke. Ini kuliah sebenarnya. Jadi kalau di US sebenarnya yang Valley Forge ini percepatan perwira pada waktu Civil War. Oh iya? Ya, kemudian mereka membuka untuk asing, jadi kayak ada cross subsidi dengan warga negara. Ini bisa lanjut, Pak? Lanjut jadi militer bisa? Bisa. Jadi teman-teman yang memang warga negara di US cukup 2 tahun mereka menjadi perwira second lieutenant di US Army. Wow. Sedangkan untuk pemerintah kayak West Point dia harus menyita sekitar 4 tahun. Mantap. Percepatan untuk perang sebenarnya sih Pak dulunya. Pak nanti izin nomor WhatsApp boleh saya share di WhatsApp grup Pak? Boleh? Boleh. Boleh teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada anak-anaknya ya mungkin ya menjelang kayak anak saya juga di SMA ya. Pengen tanya-tanya tentang masa depan. Nah, teman-teman kalau tertarik silakan ya. Boleh nanti berdiskusi langsung Japri dan Pak Francis. Saya lanjut dulu. Ya. Nah, berarti ini pulang dari sana Pak ya? Ya, pulang dari US. Oke, di UPH major apa Pak? Saya food technology. Oh, food technology. Ya. Yang di Karawaci Pak? Yang di Karawaci. Mantap. Jadi ada story yang lucu. Karena kan SMA saya laki-laki semua. Kemudian kan di militer juga laki-laki semua pada zaman itu. Jadi waktu kuliah di UPH tuh kayak, wah ini campur cowok cewek. Jadi aneh. Jurusan kenapa sih food tech saya pilih? Karena ceweknya lebih banyak Pak populasinya daripada pria. Bisa. Sampai ada misi kayak gitu ya, disengaja berarti ya. Luar biasa kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ya, UPH Karawaci teman-teman ya. Nah ini pekerjaan ya, jadi di posisi yang terakhir ini di Indeso ya, teman-teman Pak Francis ternyata nggak berasa April ya, next April 15 tahun ya, luar biasa. 15 wow, keren banget, 15 tahun ya. Dan teman-teman mungkin tahu ya, bergerak di bidang apa ya, karena Pak Francis ini juga sebagai apa?
pengurus di Dewan Atsiri Indonesia. Ya, tahu Atsiri teman-teman ya? Kita mungkin kenal ada untuk pengharum atau mungkin untuk relaksasi ya, kayak dari daun cengkeh, mungkin dari kayu putih ya. Luar biasa, memang jenisnya banyak sekali Pak ya. Ya. Dan kalau bahasa Inggrisnya essential oils. Ya betul, lebih akrab buat Atsiri. kita ya. Untuk makanan gitu ya, penyedap ya, luar biasa. Oke, lanjut. Pak Ruben. Yes. Dengan siapa nih? Selamat malam. Halo, Kak Regina Kak bukan? Sisi. Oh bukan, oke. Kak Sisi. Oh, nyapa doang ya Kak? Sorry, saya nggak kelihatan orangnya soalnya di sini lagi share ya. Welcome Kak. Anggota setia Waspada Diving Club, ranting Pas Pampres. Ini maksudnya gimana? Untuk Pas Pampres atau ranting Pas Pampres itu? Oke, jadi di Pas Pampres di markasnya sendiri memang ada kolam yang kita buka, yang mereka buka untuk umum gitu loh. Jadi ada instruktur juga dari kita ya, dari Adi, kemudian kita membuka terbatas ya, hal terbatas untuk umum. Jadi ketika siapapun yang di member kemudian masuk ke dalam markas itu juga harus ada izin, ada protokol yang kita harus follow, dan jumlahnya memang terbatas. Dan ini anggotanya dari berbagai background profesional, ada dari pilot, ada mungkin presiden direktur atau siapapun boleh berkenalan jaringan di situ bisa ya? Ya boleh. Itu bisa yang lewat penting Pak secara Francis ya? Sorry Pak, kenapa? Bisa nanya-nanya lewat Pak Francis nanti ya, kalau teman-teman ada. Bisa, nanti saya kenalkan dengan instrukturnya Pak Joko Setioso. Kalau kegiatan Pak, selain dilatih itu ada diving keluar juga? Ada diving keluar. Jadi kita punya program keluar juga di bulan Agustus, itu kita ke Labuan Bajo, kemudian di awal tahun depan itu kita ke Raja Ampat. Ya, ada beberapa sih yang kita lihat dulu dari dari segi keamanannya dulu. Apakah nanti Mas Faisal ini ya? Nggak perlu diving, Mas Faisal udah tenggelam sendiri Mas Faisal ya? Tinggal nggak ke atas-atasnya yang sulit ya? Luar biasa. Banyak sih Pak benefitnya. Kenapa? Pak Francis udah kemana aja tuh? Saya pernah ikut yang ke Derawan, Pulau Derawan, terus kemudian yang kemarin juga baru kita yang dekat-dekat saya 14.000 gitu loh. Ya. Cuman saya lebih ambil bukan di divingnya Pak untuk benefitnya, saya lebih ambil di menembak. Jadi kalau diikut di anggota ini selain diving kita juga bisa dapat harga khusus lah untuk menembak di sana. Cuman memang kalangan terbatas buat umum dilihat juga secara psikologi Pak. Jadi nggak sembarang kita terima gitu loh, kita evaluasi. Ya, karena pernah kita ada beberapa yang kita keluarkan karena ini masalah psikis Pak. Iya, justru yang di situ banyak ya, nggak matang secara emosi kan. Iya. Oke. Betul. Thank you Pak Francis buat sharingnya. Teman-teman, nanti kalau ada apa-apa silakan ya, terutama poin terakhir tuh kalau mau ngobrol-ngobrol ya, bisa japri. Oke, udah masuk ke kuis aja. Baik, teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas ya, mungkin kita masuk talk show. Ya, di talk show saya nggak terlalu lama. Seperti biasa kita 3 pertanyaan, kalau kurang mungkin saya tambahkan 4 pertanyaan ya. Jadi seperti tema kita tentang letting go, ya. Seperti apa tema itu ya, isi mau tentang apa. Intinya yang kita sampaikan di sini bukan pengetahuan, tapi satu pengalaman pribadi dari narasumber kita ya, dari happy guest kita Pak Francis ya. Pak Francis, boleh saya tanya beberapa Pak ya? Boleh. Nanti teman-teman kalau misalkan talk show ini lagi berjalan, teman-teman ada yang pengen ditanyakan, silakan ketik di fitur chat atau resen ya, nanti saya akan persilakan. Yang pertama Pak, seperti yang kita tahu ya Pak ya, dari buku itu, thank you banget Pak, saya udah dibagi bukunya. Saya baca bagaimana latar belakang buku itu muncul ketika Tuhan mengizinkan ada satu peristiwa ya besar dalam hidup Bapak kehilangan orang yang sangat Bapak cintai, orang yang dekat dengan Bapak, yakni istri Bapak dan anak Bapak ya. Nah bisa Pak dibagikan buat kita semua di sini, karena kenapa saya mengundang Bapak, saya pikir ini relevan banget dengan kondisi yang kita alami 2 tahun terakhir ya. Ada begitu banyak keluarga-keluarga kita ya, seperti survei mengatakan bahwa stres paling tertinggi adalah ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi.
Nah, itu kita alami banyak dengan pandemik ini, mungkin Juni tahun lalu ya, lalu belakangan ini dengan Omikron ya. Ya. Berseliweran berita-berita duka. Nah, bisa Bapak ceritakan, Pak, pergumulan Bapak di awal ya ketika saat pertama kali mengalami kehilangan tersebut atau kedukaan sebagai manusia biasa. Apa yang Bapak rasakan dan alami hari-hari itu, Pak? Silakan, Pak, kalau mungkin Bapak bisa sharing, karena nanti dari situ saya akan minta juga Bapak cerita bagaimana momentum Bapak akhirnya bisa menemukan satu nilai di balik semua itu. Monggo, Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Ya, mohon maaf jika nanti ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ini real story. Ya, saya waktu awal-awal menikah itu tahun 2007. Kemudian singkat cerita kita menghadapi cobaan karena almarhum istri sakit, kemudian juga anak-anak dalam kandungan juga berakhir prematur. Akhirnya saya hilang dua-duanya pada tahun 2009. Jadi belum genap 2 tahun itu pernikahan kami. Tentunya sebagai pasangan muda ya, awal-awal mengalami hal ini bingung, tentunya sedih udah pasti, dan pada saat itu saya tidak punya pegangan dalam arti nggak ada orang tua yang menemani, terus kemudian keluarga almarhum juga bingung juga harus bagaimana. Saya juga mencari-cari tahu mengenai kematian pada akhirnya gitu loh. Dan tentunya pegangan itu penting sekali ya, di mana kita bisa bersandar, ada orang yang bisa kita ngobrol, itu penting sekali. Tapi di samping sisi itu saya mengambil keputusan, wah, orang bisa berbicara apa aja ya, berbicara dalam arti menasehati, tapi belum tentu berkenan dalam apa yang kita rasakan pada saat itu ya. Kalau sedih ya pasti ya. Terus setiap hari mungkin saya juga nangis gitu ya selama setahun gitu loh. Karena rasa-rasa kehilangan itu membekas. Karena semakin kita mencintai seseorang ya, kita juga semakin sulit untuk istilahnya merelakan gitu. Sehingga pergumulan ini terjadi setiap hari ya, setiap hari, dan tidak ada satu kata pun yang bisa menyentuh atau menghibur gitu daripada diri saya ya. Lama kelamaan saya juga merasa ini wasting time ya. Itu memang Tuhan telah mengizinkan mereka pergi ya, mau nggak mau kita juga harus bisa mengendalikan diri kita, tentunya mengendalikan dalam arti untuk apa kita sedih terus gitu ya. Saya pikir saya pun mau cari cari solusi ke orang lain, belum tentu solusinya sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Jadi kalau dilihat dari curve-nya, dari suatu masa-masa kesedihan, ya rasa-rasa untuk denial pasti ada. Ya. Terus kemudian kedua juga rasa marah pasti juga ada. Karena apa? Ya saya tidak sanggup untuk menyelamatkan orang yang terdekat saya, gitu loh. Ya. Kalau sebagai contoh, misalnya seorang dokter, ya dia punya ilmu kedokteran untuk menyelamatkan orang lain, tapi kalau misalnya anak sendiri atau keluarga sendiri nggak bisa selamatkan, itu juga pasti akan menyesali gitu. Kenapa itu terjadi nggak bisa diselamatkan, sedang orang lain kita bisa selamatkan. Kalau kita seorang polisi yang melindungi keluarga, ya mungkin akan menyesal sekali kalau misalnya keluarga kita akhirnya disakiti orang lain, atau mohon maaf mungkin dibunuh, atau ya akhirnya harus meninggal gitu ya, karena kita nggak punya kuasa untuk menyelamatkan mereka. Itu ada rasa sesal seperti itu ya. Kemudian jalan lagi ke curve
ya, yang mengarah ke istilahnya mengarah menerima diri kita sendiri gitu loh, menerima apa yang terjadi. Terus kemudian saya waktu itu juga mencari buku ya karena saya juga tidak banyak bicara ke orang lain. Mas saya buku mungkin yang bisa menghibur, tapi nyatanya buku pun jarang ada pada waktu itu. Ya, buku yang bisa menghibur pada waktu orang merasa duka. Nah, inilah menjadi salah satu trigger kenapa sih pada akhirnya setelah 12 tahun kemudian, 11 tahun kemudian saya buat buku ini gitu. Karena bisa menjadi teman bagi mereka yang berduka. Ya, orang lain bisa menasihati kita, menghibur, tapi nyatanya juga kita yang mengalami kesedihan dan tentu juga bisa mendengarkan, adapun yang bisa menerima apa yang mereka nasihati ke kita gitu. Bisa-bisa kita merasa kok aku dihakimin gitu. Kan seharusnya bisa begini, kan seharusnya bisa begitu. Harusnya gini loh, ini. Jadi masa-masa lalu tuh yang nggak bisa dikoreksi, itu yang jadi bahan perbincangan dan pada akhirnya kita juga merasa tersakiti ya, karena bukan membantu kita untuk melewati masa kedukaan, malah kesannya kayak mengkoreksi masa lalu yang nggak bisa diubah tentunya seperti itu. Jadi masa-masa tersebutlah yang memang struggling ya, dan syukur saya juga waktu itu bekerja juga masih bisa normal gitu loh. Jadi saya harus bisa mengendalikan diri di mana saya bekerja di kantor, saya nggak boleh kelihatan sedih, tapi setelah pulang, nah itu kambuh lagi gitu. Itu setahun. Ya, saya juga masa recovery saya 3 tahun. Ya mungkin karena saya juga banyak traveling juga pada waktu itu, dan kemudian yang paling penting itu banyak doa lah. Ya, kedekatan kita sama Tuhan tentu juga bisa membuat kita itu lebih kuat gitu loh, karena tidak ada mungkin satupun manusia pun yang bisa mengerti kondisi kita seperti itu. Kira kita gitu Pak Ruben pada waktu awal-awal menghadapi ya begitu kalut gitu loh. Thank you Pak, thank you. Ya. Kita sangat bisa memahami ya dari ceritanya teman-teman ya. Bayangkan saya punya paman ya, adiknya bapak kandung. Ketika dia baru nikah, mungkin mirip-mirip dengan Pak Francis, belum lama ya, istrinya mengandung ya. Nah, bedanya ketika melahirkan, istrinya meninggal, tapi anaknya berhasil diselamatkan dokter Pak. Itu saja, om saya mengalami depresi itu bertahun-tahun. Jadi dia sampai mungkin nggak mau ketemu siapa-siapa, rambut digondrongin ya. Dia yang semula nggak merokok juga tiba-tiba merokok, dia keluar dari pekerjaan gitu. Ya tapi bersyukur ya hari ini dia udah kembali. Jadi teman-teman kita bisa bayangkan yang mungkin tadi mungkin Pak Francis sempat menyinggung the grief cycle ya Pak ya, dari Kubler-Ross ya. Bagaimana bahwa itu satu siklus yang natural terjadi teman-teman ya. Ketika kita menghadapi satu tragedi, persoalan besar ya, masalah atau apapun lah. Misalkan kita dalam kondisi biasa-biasa check up tiba-tiba dokter bilang kanker atau apa, itu biasanya pasti kita menolak ya, membantah. Setelah itu sadar bahwa itu memang terjadi, akhirnya kita marah ya, kalau nggak salah Pak Francis tadi bilang ya. Nah karena dengan marah pun ternyata nggak merubah keadaan, kebanyakan orang tuh depresi tuh, jatuh di titik, orang bilang titik nadir lah, titik paling bawah. Nah cuma di sini yang menarik nih Pak, saya pengen dengar langsung dari Bapak. Kalau saya mendalami tentang Kubler-Ross Pak ya, the grief cycle, di situ dikatakan pada titik yang paling rendah itulah yang akan menentukan ya, apakah kita akan menyerah atau berserah. Jadi ada dua nih teman-teman ya, ketika menyerah banyak orang mungkin memilih mengakhiri hidup ya, atau mengabaikan hidupnya. Tapi kalau berserah, dia yang Pak Francis bilang akan berdamai dengan masalah, lalu dia mulai accept ya. Nah, bisa cerita Pak, di turning point-nya itu ada momentum apa Pak ya, yang bikin akhirnya Bapak memutuskan, saya harus bangkit, saya nggak bisa kayak gini terus. Gitu. Boleh dibagikan ke kita Pak. Oke, lanjut dari cerita tadi. Sebenarnya yang kita rasakan selain sedih ya, yang paling penting itu bagaimana kita menyikapi ketika itu jatuh depresi. Seperti Pak Robert katakan sebelumnya, itu benar sekali gitu loh. Ya, ketika dalam depresi itu kita balik lagi nih ke istilahnya kalau Anda percaya tidak percaya, jangan sampai kita tergoda ajakan setan gitu loh. Dalam arti
kita pengen oleh setan itu kita pengen sampai kita melakukan hal-hal yang terburuk, bunuh diri. Ya, buat saya waktu itu tujuan hidup tuh udah hampa banget, gitu loh. Karena kalau misalnya keluarga sudah nggak ada, udah meninggal semua, what's the point kita harus hidup, gitu loh. Kan inginnya bersama, gitu loh. Inginnya bersama terus. Ya, nah itulah yang menjadi suatu istilahnya kewaspadaan ya buat saya. Jangan sampai kita mengikuti ajakan setan. Karena kalau kita killing ourselves, suicide, ya itu berarti kan kita membunuh diri kita sendiri itu. Dan belum tentu juga pada akhirnya kita menjadi bahagia setelah itu, malah mungkin lebih parah. Kan? Jadi waktu itu saya berpikir, wah ini kalau saya begini terus, bagaimana saya bisa menjalani hidup? Ya, jadi mau nggak mau, ya harus bisa yang namanya berdamai dengan diri kita sendiri, gitu loh. Yang tadinya kita menyerah dalam kondisi sedih, oke, ya. Dalam satu momen kita sedih, wajar ya. Saya pikir normal, gitu. Semua orang sedih ketika kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kalau misalnya berlanjut terus-menerus sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, nah ini tanda tanya, waspada, gitu loh. Buat saya, kalau saya atau Bapak Ibu juga percaya ada ya Tuhan, yang pasti ya hidup kita nggak boleh lah begini terus, gitu loh. Tujuan hidup kita kan bukan untuk sedih-sedih terus, gitu loh. Jadi ketika saya menyadari bahwa saya menghabiskan energi yang sia-sia untuk bersedih, saya juga harus bangkit, mendekatkan diri dengan Tuhan, gitu loh, dengan agama kita masing-masing lah, ya. Bagaimana kita juga harus bisa pertama memaafkan diri kita sendiri dulu, gitu. Memaafkan kenapa kita nggak bisa menyelamatkan keluarga kita, ya. Memaafkan karena kita terbatas sebagai manusia, tidak bisa berbuat lebih, ya. Mungkin kalau sekarang kita berpikir, oh seharusnya saya berbuat begini, seharusnya saya berbuat begitu, gitu. Jadi apa yang sudah lalu ya kita juga jangan harus menyalahkan diri sendiri, gitu. Itu satu hal yang saya belajar, harus bisa berdamai dengan diri sendiri, gitu. Ya, kita memaafkan diri sendiri karena kita di luar daripada kemampuan kita, dan semua itu memang udah kehendak Tuhan, gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa manusia itu pasti ada masanya untuk hidup, ada masanya untuk berpulang, seperti itu. Ya, terus kemudian setelah dengan diri sendiri kita berdamai, baru kita juga bisa berdamai dengan orang-orang. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk blaming daripada karena dokter itu nggak bisa menyelamatkan, karena mungkin polisi itu tidak mungkin bisa menyelamatkan, gitu. Atau ambulansnya mungkin terlalu slow. Ya. Jadi menyalahkan itu tidak akan menyelesaikan masalah, gitu. Dan kita harus bisa mengampunilah mereka ini yang kita anggap itu sebagai penyebab, gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya udah saatnya berpulang, hal di luar logika pun bisa terjadi, gitu. Jadi nggak bisa selalu diolah secara nalar, ya begitu loh, kira-kira Pak. Jadi intinya ya berdamai dengan diri sendiri, Pak Ruben. Itu yang titik balik saya. Kenapa saya harus bangkit? Tentunya bangkitnya dengan iman ya, bukan apa yang kita punyai. Kita bisa punya harta sebanyak apapun juga, atau kita punya pelampiasan secara kenikmatan saat juga bisa. Gitu. Tapi itu tidak bisa meredam adanya duka dalam hati kita, hanya pelarian gitu. Ya, selesaikan dulu apa yang paling penting adalah dengan diri kita. Nanti kemudian orang lain ya tentunya harus menghindari namanya kenikmatan saat. Kenikmatan saat ini kayak misalnya ajakan teman, ayo kita minum-minum yuk, kita lupakan, atau kita dikasih drugs. Misalnya mungkin lupa sesaat ya. Sesaat saja gitu, tapi dibalik itu yang menderita pasti. Gitu. Karena belum selesai gitu. Setuju. Apa yang kita belum selesai itu pasti akan balik lagi kayak looping ya, balik lagi akhirnya kita menderita terus, nggak pernah ada solusinya. Jadi ya hindarilah hal-hal yang kenikmatan sesaat. Memang enak, nah, setelah itu balik lagi kita kondisi yang terpuruk. Karena pada akhirnya kita juga nggak bisa bangkit. Makanya saya memilih kalau mau bangkit ya bangkitlah dengan kekuatan iman kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian.
gitu loh, bukan karena suatu hal yang duniawi. Itu Pak Ruben. Thank you Pak. Malam ini juga kita coba garis bawahi istilah tentang berdamai dengan diri sendiri, teman-teman ya. Kita sering dengar istilah itu, tapi ternyata ya pemahaman kita mungkin nggak sedalam yang disampaikan oleh Pak Francis ya. Dan ternyata nggak mudah kalau kita nggak mengalami dulu ya. Memang harus mengalami ya. Kalau secara pengetahuan kan kayaknya kita bilang gampang gitu ya. Baru-baru ini juga Presiden menyampaikan bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan COVID gitu ya. The Grief Cycle juga dikatakan bahwa ketika kita accept, menerima kenyataan itu, maka kita mulai menemukan yang namanya the meaningful of life ya. Nah, saya mau tanya Pak Francis nih, before after-nya, sebelum ya, ketika masa-masa Bapak mungkin terjebak dalam kesedihan yang terlalu dalam, kedukaan, menyalahkan banyak pihak ya, sama setelah Bapak belajar yang berdamai dengan diri sendiri tadi, ya, menerima secara iman, bisa cerita Pak, apa yang Bapak rasakan pasca akhirnya Bapak bisa menerima atau berdamai dengan diri sendiri tadi? Apa yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari bedanya dengan waktu masa-masa kedukaan yang begitu dalam? Bedanya ketika kita masih belum bisa istilahnya melanjutkan hidup ya, masih ada rasa sedih, mau cerita apapun, kayak sharing ke orang lain pasti nangis. Gitu loh. Itu sudah indikasinya lah kalau kita masih belum bisa melanjutkan itu. Ketika kita bersharing kemanapun pasti kita nangis, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa tidak nangis, ya, dengan membagi berkat ke orang lain, karena apa? Dalam kondisi sesedih apapun, kita juga jangan sampai tidak bisa untuk berbuat sesuatu lebih. Jangan sampai kita tidak bisa berkarya lebih karena kita diberi ujian, gitu loh. Karena setiap orang juga pasti punya ujian masing-masing. Dan itu pun juga memang harus kita bawa gitu. Jadi jangan terlalu berpikir, saya juga jangan terlalu berpikir pada waktu itu adalah saya manusia yang paling sedih di dunia. Wah, itu udah nggak mungkin. Saya yakin jadi pasti di dunia lain juga, di negara lain atau di lingkungan yang lain juga pasti ada orang yang seperti saya gitu loh. Jadi saya nggak boleh terlalu cengeng lah istilahnya gitu loh. Kalau ada orang lain bisa menghadapi ya kenapa enggak gitu loh. Memang betul ya ada satu indikasi pasti ada sekian persen orang pasti cari cara yang instan gitu loh. Entah mengakhiri hidupnya atau marah akhirnya berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak ya. Entah dia cari perhatian orang lain atau dia mau cari perhatian orang tuanya dengan buat onar dan apapun juga, tapi itu saya rasa juga tidak akan membuat ya hal baik pada diri kita sendiri gitu. Jadi tentunya kita pastinya harus bisa mengendalikan diri sendiri lah dalam hal menyikapi seperti ini. Nah, pada yang lalu-lalu memang segala sesuatunya pasti ada unsur sedih gitu loh. Tapi ketika kita menemukan bahwa kita mesti ngerti definisi kematian itu apa, dan orang pasti mati, meninggal suatu saat entah kapan kita nggak pernah tahu, dan kita juga tidak memiliki kuasa untuk mengontrol hal tersebut gitu loh. Sebanyak apapun uang atau materi yang kita keluarkan untuk menyelamatkan semua nyawa, ya kalau memang sudah waktunya berpulang ya berpulang gitu loh. Dan kita nggak bisa membeli nyawa dari Tuhan atau mungkin suatu hal bergening lah ya terhadap suatu nyawa yang memang sudah kehendak yang di atas Sang Pencipta. Ya kita nggak bisa seperti itu. Akhirnya kita harus menyadari bahwa kita harus bisa berserah diri gitu pada akhirnya, ya bukan menyerah ya, berserah diri gitu. Dan akhirnya pasrah ini terjadi pada kita, dan kemudian ya hidup harus berjalan terus gitu loh. Mungkin ada orang yang bilang ya life goes on, kemudian harus move on ya, tapi itu pilihan, banyak pilihan untuk bisa move on gitu loh. Bukan berarti nanti kita cari kandidat lain untuk menikah lagi, itu ada satu pilihan. Atau akhirnya memilih selibat, ya itu juga tidak masalah gitu loh. Bukan berarti dia tidak bisa move on juga. Karena berbagai macam cara kita bisa melanjutkan hidup. Yang pasti dalam sisa hidup yang ada, ya harus ada satu benih-benih kebaikan yang bisa tabur gitu loh. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya sesuatu yang kita udah punyai, karir kita udah punya, apalagi sih yang kita cari di dunia ini gitu loh.
Tentunya kalau misalnya kita pun nggak ada satu saat kita nanti, ya kita mungkin hanya diingat ya kebajikan kita aja, gitu. Atau mungkin agama juga mengajarkan pahala, akhirnya kita menaburkan benih kebaikan ya untuk mendapatkan pahala juga nanti suatu ketika, gitu. Jadi ya istilah dengan benih-benih kebaikan, ya sisa hidup juga apapun yang kita pengen lakukan, ya hal yang di luar daripada kebiasaan misalnya. Gitu loh, mungkin kita tidak terbiasa misalnya naik gunung Himalaya, ya kita bisa gunakan juga kesempatan itu ya push the limit lah dengan apa yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan seperti itu ya. Apa yang membuat kita happy, ya jangan sampai kita menularkan kesedihan dengan orang lain ya. Saya waktu menghadapi hal ini juga berusaha pada akhirnya saya nggak mau nulari kesedihan saya ke orang lain, gitu loh. Sebisa mungkin saya harus bisa membuat orang lain tersenyum, dan nggak harus orang lain melihat saya, oh kasihan ya dia sedih karena orang keluarga meninggal, gitu. Nah kita nggak perlu dipandang demikian, gitu. Ya, terus membuat kebaikan aja, gitu, dan nggak perlu orang lain tahu apa yang kita rasakan, gitu. Kalau kita bisa membuat bahagia pun kita nggak boleh iri, gitu. Misalnya nih kita jalan-jalan ke mall, atau kita jalan-jalan misalnya ke ibadah, mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga, kita pun nggak boleh iri dan marah, gitu loh. Karena apa? Itu kebahagiaan yang bisa dilimpahkan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, gitu. Dan kita nggak boleh marah iri, karena untuk apapun kita iri, gitu ya kita juga harus bisa bahagia, gitu. Dan tentunya kita juga harus bisa yakin pada diri sendiri bahwa mereka belum tentu lebih baik daripada kita, gitu loh. Jadi kita juga harus punya cara bagaimana kita mewarnai hidup kita. Di ladang orang lain mungkin lebih hijau, ya. Kita berharap atau kita berkira-kira bahwa ya dia lebih baik, begitu juga. Dan tentu juga mereka lebih bahagia daripada kita, gitu loh. Jadi semua orang punya istilahnya kendala atau masalah masing-masing lah. Jadi jangan iri dengan apa yang kita lihat secara visual, yang belum tentu apa yang kita pikirkan mereka dia lebih bahagia, belum tentu ya kita harus lebih bahagia lah daripada apa yang kita pikirkan terhadap orang lain, seperti itu Pak. Jadi ketika kita sudah melewati masa-masa duka, ya kita bisa kembali tersenyum. Kemudian yang tadinya kita mencari suatu kasihani dari orang lain, sekarang kita udah enggak, gitu. Kita yang harus memberikan keceriaan terhadap orang. Artinya kita memberi berkat lah kepada orang lain, dan semoga dengan keberadaan kita dimanapun juga menjadi berkat buat orang lain juga. Gitu, Pak. Terkait dengan sharing Pak Francis ya, saya ingat pernah ikut satu seminar Pak, pembicaranya bilang kayak gini Pak, definisinya empati itu bukan turut merasakan, dia bilangnya. Dia bilang turut merasakan tuh masih simpati, cuma lebih dalam. Bahkan ketika kita nyumbang ya, nolong orang itu masih simpati. Jadi si pembicara itu bilang, empati itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah mengalami. Jadi kayak saya nggak akan pernah bisa berempati dengan gelandangan kalau saya nggak pernah mengalami hidup sebagai seorang gelandangan. Nah, mungkin saya juga jadi merasakan ya, ketika Bapak pernah mengalami kedukaan yang begitu dalam, kehilangan orang yang dicintai, otomatis akan lebih mudah Tuhan pakai untuk bisa berempati sama orang yang mengalami hal yang sama mungkin Pak ya. Dibandingkan kayak saya kan. Saya akan susah gitu menguatkan orang lain ketika teman saya berduka kan, ketika saya sendiri belum mengalami. Apakah Bapak merasakan setelah kejadian itu Tuhan pakai Bapak juga tuh untuk karena saya tertarik di halaman 131 buku Bapak ya. Saya coba bacakan teman-teman. Berjalan sendiri setelah kehilangan orang-orang yang kita cintai pasti tidak mudah. Cinta yang hilang secara fisik justru mengajarkan saya untuk lebih mencintai mereka secara jiwa dan roh. Nah, ini yang menarik nih kalimat terakhir. Cinta juga harus dibagikan secara nyata kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Akhirnya Bapak mengalami satu perubahan yang mungkin Bapak bisa bagikan ke kita Pak, khususnya dalam hal berbagi cinta tadi, seperti apa Pak ya dalam keseharian? Oke.
Buku ini dibuat akhirnya kita pakai untuk membantu orang yang terutama mengalami kedukaan. Gitu loh. Memang tidak dibuat untuk komersil menjadi profit. Ya, kita ingin orang-orang yang berduka itu mendapatkan teman. Kalau tidak punya teman bicara, artinya teman baca yang mudah-mudahan mengerti kondisi yang seperti apa. Dan sengaja memang kita juga lakukan ini tidak ada unsur komersil, jadi saya sudah sebarkan ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke, gitu loh. Ya melalui orang-orang yang mungkin saya kenal maupun saya tidak kenal. Jadi tujuannya memang ya membagi cinta, membagi kebaikan kepada orang pada waktu mereka mengalami kedukaan seperti itu, Pak. Jadi di mana mereka merasa lonely, di mana merasa diasingkan, ya tetap ada yang bisa menemani mereka seperti itu. Dan mereka harus sadar bahwa Tuhan yang juga menemani mereka setiap saat. Karena disadari. Jadi jangan terlalu dilihat dari kasat mata secara visual, manusia-manusia atau teman-teman mungkin menjauh, tapi ya sebenarnya apa yang tidak dilihat kasat mata pun menemani sebenarnya. Itu tanpa disadari. Jadi kita juga berusaha meyakinkan orang-orang yang membuka ini, hey, you're not alone gitu. Cuman jangan selalu melihat dengan mata visual, mata batin pun enggak bisa-bisa yang kalian bisa lihat dengan beribadah gitu loh. Mungkin kalau saya bilang apapun kesedihan, apapun kesulitan, apapun yang dibilang sebagai titik terendah, itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Mungkin dengan cara itu ya kita didekatkan lah seperti itu. Karena saya yakin doa itu juga bisa melebihi dari keterbatasan kita. Mungkin kita merasa, saya udah nggak bisa lagi ada suatu tenaga atau setengah jiwa saya, belahan jiwa saya sudah hilang katanya seperti itu. Saya udah nggak punya tujuan hidup lagi. Untuk apa saya hidup? Mungkin teriak, histeris, ataupun melukai diri sendiri, jedot-jedotin kepala di tembok, dan apapun mencari suatu kesakitan sebagai punishment terhadap diri sendiri, itu pun juga akhirnya tidak berfaedah. Gitu loh, kalau kita mengikuti segala emosi kita. Gitu. Jadi buat saya, ketika kita sudah melewati fase seperti ini, ya tentunya ya kita bisa menaburkan cinta ataupun kebaikan yang lebih tepatnya kasih Pak ke orang lain gitu. Jadi kita tidak melihat siapapun mereka pasti butuh bantuan kita. Nah, cara kita membantu pun bisa bermacam-macam gitu loh. Tidak ada satu unsur yang atau satu hal yang baku harus menuruti orang lain, ya kita mungkin ya dengan sekeliling kita dulu gitu loh. Apa yang diri kita. Jadi nggak perlu jauh-jauh, saya mesti membantuin rakyat di Ukraine misalnya. Tiba-tiba yang keluarganya kena perang gitu ya. Itu terlalu jauh juga gitu loh. Ya sekitar kita aja mungkin yang harus dibantu. Saya juga membantu orang juga nggak bisa membuat orang lain bahagia semua kan. Itu loh, kita semua juga pasti punya problema gitu. Tapi kalau kita bisa membantu orang-orang yang dekat dulu lah dengan kita, nah itu alangkah baiknya kita bisa lakukan seperti itu Pak. Nah lama-lama kan itu bisa berkembang ke orang-orang lain juga. Mungkin satu komunitas. Kita juga punya niat ya membantu juga para janda ataupun duda yang karena meninggal. Kita juga punya tim psikolog juga, kemudian peneguhan secara agama juga, dan kita kumpulkan berbagai macam orang yang merasa berduka, kemudian semampu kita mencoba menghibur gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan beberapa kali di komunitas gitu. Ya nggak harus big group, ya small group like 5 or 10 people is okay gitu loh. Yang penting kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut supaya jangan terlalu dalam kesedihan. Gitu. Sedih pasti normal Pak. Tapi kalau misalnya terlalu lama sampai setahun lebih dan paling parah terjatuh dalam depresi, nah itu yang kita harus tolong gitu ya. Jadi itu hal yang
penting lah buat kami tentunya bisa membantu banyak jiwa ya. Bukan berarti jiwa yang sudah meninggal aja, tapi jiwa orang-orang yang masih hidup pun juga harus ditolong. Karena kami yakin mereka juga pasti punya cinta, punya kasih dalam dirinya, nah itu juga harus dikeluarkan supaya dia juga bisa berguna buat orang lain juga. Dan dia juga harus bisa berkarya. Itu Pak Ruben. Thank you Pak Francis sharingnya luar biasa ya. Mungkin saya langsung kasih kesempatan aja buat teman-teman, karena waktu kita juga sangat terbatas. Ada mungkin yang mau ditanyakan sama teman-teman? Silakan, mumpung hari ini kita kehadiran Pak Francis ya, yang sudah sharing, mau berbagi ya, kisah hidupnya. Kita nggak tahu hari ini juga ya, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami satu masalah besar ya, kedukaan ya. Atau kita juga mungkin ada saudara yang saat ini juga baru kedukaan ya. Saya berpikir mungkin bukan kebetulan nih hari ini kita bertemu dengan Pak Francis, mungkin ada maksud Tuhan untuk menggunakan teman-teman sebagai saluran ya. Bagaimana menjadi teman. Tadi di awal Pak Francis bilang, dan saya pernah baca juga di dalam satu buku psikologi ya. Ketika seorang berduka, seorang kehilangan yang paling dia cintai, itu sebenarnya yang dia butuhkan bukan nasihat teman-teman. Saya baca di buku itu. Jadi kita nih salah kaprah selama ini kalau ke rumah duka ya, datang ke keluarga, gantian, apalagi kayak saya orang Batak ya. Wah itu kalau udah ada acara penghiburan, itu semua orang tuh harus ngomong Pak Francis. Ya. Jadi orang yang berdukanya tuh kasihan tuh ya, bukannya dia dihiburkan ya, dia udah menerima nasihat yang sebenarnya dari orang pertama sampai orang terakhir tuh mirip-mirip gitu nasihatnya. Ya. Karena udah adat kita seperti itu. Ternyata saya mengalami Pak, karena saya dari keluarga Tanah Karo. Oh mirip juga ya Pak ya ternyata ya. Pak, ya. Dan di buku itu dibilang justru orang berduka itu butuh teman yang mau mendengarkan teman-teman. Jadi bukan yang jago ngasih nasihat atau apa, justru dia butuh. Biarkan dia kasih kesempatan nangis, dia cerita apa yang dia rasakan. Betul. Yang dia butuhkan seorang sahabat gitu. Jadi malam ini kita banyak dapat konfirmasi dari Pak Francis yang mengalami langsung teman-teman ya, supaya besok-besok andaikan teman-teman ada keluarga yang berduka ya, kita bisa lebih pandai-pandai lah untuk menjadi seorang sahabat ya, bukan nasihat kita yang dia butuhkan ya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Setuju Pak Ruben. Berbagi. Setuju, mungkin kalau ada yang menemani orang-orang berduka atau sahabat yang berduka itu nggak perlu juga menasihati, tapi cukup hadir di situ aja, diem pun juga itu berarti. Yes. Berarti buat saya waktu itu yang menghibur saya sebenarnya jauh banget. Itu roommate saya, dia aktif di militer di Amerika, bagian dari US Army. Dia cuma bilang begini, Francis, saya nggak bisa menghibur kamu dengan kata-kata. Ya, saya tahu kamu apa yang lalui, tapi saya nggak bisa punya kata untuk menghibur. Tapi kami semua keluarga berdoa untuk kamu. Kata itu aja udah menghibur saya paling luar biasa, Pak. Cuman hanya bilang saya akan mendoakan kamu. Udah. Luar biasa. Ya nggak perlu sampai ya panjang lebar, cuman situ kalimat. Dan makanya nama beliau itu ada di buku, ya. Dan dia pun bingung. Saya kan nggak buat apa-apa. Cuma saya bilang, sekecil apapun yang kamu lakukan waktu itu berdampak besar buat saya. Gitu. Jadi, nama kamu layak di buku itu. Gitu. Dan pada akhirnya tidak hanya sekedar teman, sahabat, akhirnya memang bagian dari keluarga, memang tidak saudara, tapi ya dimanapun saya berada di sana, pasti diterima dengan apa yang ada di rumah. Luar biasa. Gitu. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa lah buat Thank you saya. banget, Pak. Thank you banget. Dan jangan salah ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ketika mengalami kedukaan itu secara alami terseleksi yang namanya teman. Karena ada yang menjauh, atau mungkin secara apa ya istilahnya mitos, ada yang mau ketularan gitu. Dia menjauh, waduh kalau saya bertemu sama dia nanti keluarga saya begini juga nih. Saya pernah alami itu dengan orang Vietnam. Ketika kita ada hubungan bisnis, dia menjauh karena ketika dia tahu keluarga saya nggak ada semua, dia menjauh. Wah, jangan sampai berlaknya dia nular ke dia nih, ke berlaknya saya nular ke dia, istilahnya begitu. Dan itu pun juga kita harus bisa memaafkan ya, jangan menendam atau mungkin mengejek mereka, ya itu hal yang kita anggap wajar lah kalau mereka menjauh. Tapi secara alami itu tersortir teman-teman. Jadi yang menjadi sahabat itu siapa yang pada waktu kita mengalami kedukaan, siapa sih menemani?
Setuju. Sampai sekarang itu akhirnya bertahan sampai sekarang itu. Akhirnya kita menemukan orang-orang yang tulus, menemukan orang-orang yang tidak punya kepentingan, bukan karena jabatan kita apa, Setuju. tapi karena memang secara pribadi dia yang menjadi suatu attract, menarik orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi teman dan sahabat ataupun bagian keluarga tidak sedarah. Itu Pak Ruben. Thank you banget. Wow, luar biasa. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau di-sharingkan pengalaman yang mirip atau apapun? Pak Ruben. Ya, silakan. Mas Faisal ya, silakan Mas. Pak, tadi boleh lihat sejenak yang profilnya Pak Francis? Oh, bentar ya, saya share ya. Ada yang menarik sih tadi. Cuman saya lupa itu udah dijelasin belum ya? Yang ini bukan? Iya. Itu yang menemukan happiness di Iceland apa ya? Oke. Saya waktu itu punya cita-cita ya untuk pergian ke Islandia. Kalau saya traveling, tujuan saya waktu itu satu ke Islandia. Kenapa Islandia saya pilih? Karena pada waktu itu saya pergi tahun 2018, di rating 2017-2018, Islandia dikenal sebagai negara yang penduduknya paling bahagia di dunia, nomor 1. Nah itu yang membuat saya cari, kenapa sih mereka bahagia? Gitu loh. Kedua, dikenal sebagai negara yang paling aman di dunia. Jadi even though kita kayak membiarkan bayi kita di luar restoran, itu bayi juga akan diculik, gitu loh. Ya. Kemudian kita menjatuhkan dompet, itu juga dompet juga akan ada yang ambil, seperti itu. Yang ketiga adalah negara Islandia pada waktu itu mempunyai edukasi yang cukup rata-rata di area S1 itu hampir 90%. Gitu loh. Jadi apa sih yang membuat mereka happy? Itu yang saya pengen tahu. Akhirnya wah, syukur saya 2015 dapat peluang ke sana setelah tugas kantor, ya, dan saya melihat dan merasakan bahwa yang membuat mereka bahagia adalah toleransi yang besar. Gitu. Jadi satu hal lagi, ini Islandia itu negara ateis, bukan negara yang beragama. Jadi toleransi di antara mereka itu yang membuat mereka bahagia. Itu salah satunya ya. Terus kemudian juga hamil di luar nikah itu tidak bisa menjadi aib buat mereka gitu. Jadi mereka kayak toleransi aja dengan mereka yang hamil di luar nikah gitu. Dan ya selain perekonomian juga baik, pendapatan per kapita juga tinggi, dan memang mahal banget sih Pak di sana gitu. Kalau saya harus survive sebulan tuh juga bisa bangkrut. Mahal banget. Tapi yang paling penting buat saya menemukan kunci yang membuat mereka Islandia itu yang bahagia itu adalah toleransi gitu. Yang saya bingung juga waktu itu adalah kok bisa ya negara Islandia lolos Piala Dunia gitu loh. Karena saya melihat lapangan bola di Islandia itu sedikit Pak, sedikit gitu loh. Kok bisa lolos di Piala Dunia? Saya juga waktu itu bingung juga gitu. Hebat negara Islandia sih. Karena ya saya tidak melihat banyak anak-anak main sepak bola di sana gitu. Mungkin hanya segelintir orang. Dan sepak bola itu bisa, lapangan sepak bola itu hanya ya bisa dihitung dengan tangan lah seperti itu. Ya, negara Islandia nggak punya resources, semuanya import, daging semua import. Yang satu-satunya mungkin tanaman yang bisa tumbuh di greenhouse ya pisang, ya lain pada itu import. Tapi dengan demikian mereka tetap bisa bahagia. Jadi itu faktor yang saya pelajari ya toleransi Pak. Itu loh. Jadi saya juga merasa happy juga karena sebagai turis saya merasa banyak ditolong sama mereka. Gitu loh. Dan saya tidak dianggap sebagai satu turis yang threatening atau mungkin turis yang membuat mereka was-was ya, enggak, mereka open sama siapapun juga. Jadi saya terbantu juga selama Islandia. Dan saya sendirian waktu itu ke sana Pak. Jadi saya merasa ya bisa survive di sana. Dan baik-baik mereka semua. Seperti itu, Pak Faisal. Tadi saya mau nanya yang kedua tuh, Pak. Iya. Bapak kalau udah nemuin kebahagiaan di sana, kenapa nggak di sana aja? Tapi Bapak tadi udah jawab. Sebulan bisa nggak bahagia di sana katanya. Ya, maunya sih di sana ya tetap Pak. Saya nggak bisa lepas sama namanya masakan Indonesia. Oke, siap. Lidah saya lidah Indonesia, jadi
ya bertahan di sana untuk liburan masih bisa survive, tapi balik lagi makanan Daripada kebayang nasi padang gitu di sana. Nah, betul banget Pak. Waduh, itu Luar sengsara biasa ya. sih Pak. Iya, makanan di sana Mantap. mungkin rempah-rempahnya nggak ada gitu. Oke lah, Benar. biar oke bisa nikmati, tapi kalau ada kayak paru ben Buat nasi liburan padang, aja ya Pak ya. buat liburan oke Pak. Sebulan udah, Berarti wah tuh- kayaknya nggak bahagia saya di sini. Luar Berarti itu biasa. berarti itu balik lagi ya, kebahagiaan berbalik lagi ke makanan ya Pak. Kalau saya ya berburu kuliner saya suka. Jadi makanan penentu bahaya juga Pak. Luar Siap. biasa. Siap. Ya. Makasih Thank Pak. you. Sama-sama Pak Faisal. Thank you Sehat Mas selalu ya, Faisal. Pak. Thank you Pak Francis. Sama-sama, Ada yang Pak tanya Robert. nih Pak ya. Sebenarnya di chat banyak, tapi lebih banyak teman-teman ngucapin terima kasih buat sharing Bapak. Yang terakhir dari Kadian nih ada yang nanya. Terima kasih Pak Francis, tahun 2019, jadi belum lama. Kadian itu kehilangan ayah. Kita tahu lah ya, kalau figur ayah yang mungkin deket banget itu bisa juga membuat goyang ya. Versi saya, kehilangan seseorang itu sama aja dengan kehilangan arah. Ini dari Kadian. Pertanyaannya Pak Francis, bagaimana cara hadapi hidup yang mengalami kehilangan arah dari pandangan Pak Francis? Jadi deket banget sama ayah, sampai ayah tuh udah kayak ini ya, nakoda kita lah, ketika hilang itu kayaknya kehilangan arah. Boleh share Pak tipsnya? Boleh. Yang paling penting adalah kita tidak boleh tergantung. Ya, ketergantungan nggak boleh. Saya kasih contoh, misalnya suami istri. Ya, saya tidak rekomen kalau misalnya kita berbicara menghadapi suatu case itu, ya istri harus tergantung sama suami. Dia harus juga berdikari. Karena apa? Suatu kali, mohon maaf ya, suami dipanggil, istri juga harus berdikari dan tahu caranya survive. Karena yang namanya materi apapun tabungan akan bisa habis suatu saat kalau kita tidak kelola dengan baik seperti itu. Ya, ketergantungan kita sama orang juga ya harusnya tidak boleh gitu loh. Kita boleh hidup berdampingan, ya entah karena sedarah, ya atau mungkin karena dia seorang yang perhatian sama kita, atau dia menjadi figur role model kita. Ya, ketika mereka udah nggak ada, dan pada akhirnya akibat dari ketergantungan adalah kita kehilangan arah. Karena sisi itu yang kita punya bersama beliau juga hilang, terus seakan-akan kita juga hampa dalam hidup ini. Gitu loh. Ya, jadi mau nggak mau ya kita harus bisa ya namanya independen. Mohon maaf. Gitu loh. Orang yang hidup bersama kita itu mentor. Apalagi yang bekas dalam hati kita, yang menentukan dalam arti pilihan, misalnya kalau kita bingung, beliau membantu kita memilih atau berdiskusi ya setiap saat. Tapi kalau kita sudah tergantung, nah itu menjadi bahaya juga Bapak Ibu sekalian gitu. Ketergantungan ini yang membuat kita pada akhirnya ya bisa merasa hidup tanpa arah. Dan akan kita juga bisa menyalahkan Tuhan bahwa kenapa sih yang dia dipanggil gitu loh. Ya kenapa sih tidak memberikan waktu yang lebih lama lagi untuk saya. Karena akhirnya ya kita akhirnya marah atau mungkin kalut atau mungkin tanpa dia ya jiwa kita jadi hilang gitu loh. Dan akhirnya kita membuat excuse di mana kita ya lebih baik menutup diri gitu loh, daripada kita membuka dan kita melihat bahwa masa depan lebih baik gitu. Ya karena semua potensi atau peluang lebih baik itu ada di masa depan gitu loh. Bukannya kita melupakan orang yang kita cintai, ya nggak akan pernah mungkin gitu. Nggak akan pernah mungkin kita melupakan orang yang kita cintai, pasti membekas dalam hati kita. Tapi apa sih yang kita bisa lakukan yang tentunya juga berarti juga buat beliau-beliau ini. Ya, misalnya nih kita membuat pahala ya, buat kebaikan, yang mudah-mudahan pahalanya buat almarhum juga gitu loh. Atau kita membuat pahala on behalf of him or her gitu. Atau kita bisa mendoakan, atau bisa hal-hal yang kita bisa lihat lah di masa depan yang tentunya tidak hanya
membuat diri kita lebih baik, tapi buat almarhum juga bisa lebih baik. Setuju. Gitu loh. Kalau misalnya seorang ayah mempunyai lah hubungan batin ya, apa sih yang membuat dia bisa proud terhadap kita? Apa sih yang membuat dia bangga terhadap kita? Tentunya seorang ayah pun atau orang tua pun juga siapapun dia nggak mau kita rela sedih selama kita hidup, gitu loh. Ya, kita bahagia pasti beliau juga bahagia juga. Gitu. Maunya kan semua orang bahagia. Maunya kan semua yang kita cinta itu bahagia, nggak mau sedih. Gitu. Jadi lakukan apapun ya yang membuat diri kita maupun almarhum juga bisa bahagia. Gitu. Jadi jangan terlalu tergantung bahwa kalau dia nggak ada saya juga nggak bisa. Gitu. Kita bisa. Gitu. Pasti bisa. Gitu. Jadi jangan termakan dengan omongan orang lain atau hinaan orang lain atau mungkin musuh kita atau orang yang kita tidak suka menghina kita dan akhirnya kita terpengaruh dan membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi harus bisa bangkit, yang pasti harus independen, jangan tergantung. Itu loh. Saatnya lah mau kita membuat beliau-beliau ini atau bapak, ayah, ibu atau siapapun juga yang kita kasih itu bahagia. Entah wujudnya memang nyata hidup bersama kita berdampingan maupun sudah meninggal pun kita juga ya sebisa mungkin membuat mereka bahagia. Gitu. Ya memang metodenya beda. Ya kalau misalnya secara visual hidup ya kita bisa memberikan suatu gift, kita bisa memeluk, ya kita bisa berbuat apapun yang membuat dia bahagia. Tapi kalau udah berpulang, ya tentunya cara metodenya berbeda. Gitu loh, ya. Dan jangan putus semangat, jangan putus asa juga. Ya walaupun mungkin orang itu begitu berarti pada diri kita, tapi bukan berarti kita jadi putus asa. Itulah pilihan arah. Buatlah ya beliau bahagia di sana, buatlah diri kita juga bahagia dan jangan sampai apapun menghambat masa depan kita jadi terhalang dengan kondisi tersebut. Itu Pak Ruben. Yang saya bisa sharing. Thank you, luar biasa Pak Francis. Luar biasa. Kadian, semangat Kadian. Semangat. Luar biasa. Banget. Semangat. Ibarat produsen mobil, bikin mobil, kaca depannya tuh jauh lebih gede dibanding kaca spion. Jadi yang dibilang Pak Francis, hidup ini harus lebih banyak melihat ke depan ya. Yang belakang jadikan kenangan indah. Tapi selama kita diizinkan masih hidup, berarti Tuhan punya purpose ya buat hidup kita teman-teman ya. Nggak ada Tuhan itu iseng. Kak Desi masih diizinin hidup ya, Mas Cesar masih hidup, tapi nggak ada maksud apa-apa. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud. Jadi Pak Francis juga di malam ini mengingatkan kita bahwa kematian suatu hal yang pasti. Semua kita pasti mati teman-teman, ya nggak perlu ada rasa takut. Jadi justru waktu hidup itulah yang teman-teman harus benar-benar gunakan. Jadi selama orang tua kita mungkin masih ada, ya pasangan kita, ya gunakan. Sehingga ketika nanti memang beliau-beliau diizinkan sudah kembali ke Sang Pencipta, kita merasa tidak berhutang lagi ya, karena kita sudah mencintai mereka selagi mereka hidup. Luar biasa malam ini ya. Saya kasih kesempatan satu orang lagi, mungkin masih ada. Saya minta izin ya, karena topik kita sangat menarik, mungkin saya minta izin, mohon maaf, mundur sedikit teman-teman ya, untuk selesai nggak apa-apa ya. Ada satu lagi, kalau nggak ada saya akan sampaikan Pak Francis untuk menyampaikan closing statement. Ada dari teman-teman? Silakan, kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Jangan lupa ya, habis ini ada kuis ya. Berhadiah buku yang ditulis langsung oleh Pak Francis. Ntar saya lihat chat. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada Pak, tolong sebagai closing statement Pak, kasih tips kita yang hadir, dan ini juga akan saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube, menghadapi situasi yang mungkin 2 tahun ini rasanya nggak ada perbaikan ya, kalau kita lihat secara kasat mata. Sudah banyak orang mengalami fatigue, ya, mengharap kembali lagi ke masa normal gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika masa krisis atau badai sedang berlangsung Pak? Karena ada istilah kan dancing in the rain ya. Bagaimana Pak? Ya, bisa. Jadi ini ditariknya lebih cepat lagi Pak. Bukan pasca, tapi saat badai terjadi kita bisa tetap happy Pak. Silakan Pak.
Oke, saya share satu hal yang mungkin rada bisa dicerna atau mungkin bisa jadi satu hal yang bisa didebatkan ya. Dalam situasi ini memang faktor hidup menurut ya dalam intelijen itu ada 3 hal, Pak. Yang pertama itu dikelola atau mungkin dipengaruhi oleh namanya ketakutan. Ya, itu bisa ratingnya bisa mencapai 70%. Kemudian 20% itu karena anger, kemarahan. Ya, 10% hanya cinta. Gitu. Ya, jadi ada namanya ketakutan, frightening, kemudian juga ada anger, nomor 2, ketiga cinta. Gitu. Nah, situasi COVID semacam ini yang dikendalikan adalah rasa takut. Ya, semua dibuat takut, entah media massa membuat takut, kemudian juga orang-orang juga berbicara dengan hal-hal yang menakutkan, dan kita juga pada akhirnya juga menakut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan pada waktu itu kita pasti stres kan, gitu loh, karena ketakutan ini gitu loh. Wah, kalau saya tidak cuci tangan nanti saya ketularan, kalau saya tidak mandi saya juga nanti amit-amit ketularan gitu. Jadi begitu sensinya orang-orang, dan pada akhirnya orang jadi gampang sensi, Pak, gampang marah gitu loh. Tadi jalan ya ada kebut-kebutan, kemudian juga ya rekan kerja kita juga tiba-tiba kok jadi sensi, cepat marah gitu. Nah, ini saya mau berbagi bahwa ketika kita melihat orang marah, berarti kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendoakan dia. Kita ambil positifnya begitu ya. Jadi nggak perlu kita darah, kita bayar dengan darah. Kalau lu jual, gue beli. Itu istilahnya. Sebenarnya kalau diambil positif, ketika ada orang mati kita marah, ketika orang benci sama kita, saat ini, kalau misalnya kita melihat orang tidak suka, entah reasonnya apa, itu kesempatan buat kita diberi sama Tuhan untuk mendoakan dia. Itu loh. Dan pada akhirnya mudah-mudahan ya, itu berkat buat kita dan berkat dengan orang itu juga. Amin. Jadi kita tidak perlu membuat kebencian balik. Gitu. Kebencian itu membuat kita juga, imun juga pasti turun. Marah-marah terus, tidur juga jadi nyenyak karena dihantui dengan rasa marah tersebut. Gitu. Betul. Jadi solusinya adalah mendoakan orang yang tidak suka sama kita, orang yang membuat kita marah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan situasi demikian, itu karunia, Pak. Itu berkat buat kita. Kenapa? Kita diminta untuk doain dia. Karena Tuhan juga pasti punya maksud, kenapa sih saya mesti ketemu sama dia? Kenapa sih aku bisa bertemu sama orang menyebalkan ini setiap harinya? Pasti ada reason kenapa. Kan bisa aja dunia ini begitu luas, kenapa orang ini lagi harus ketemu. Ya, atau kita dari dunia lain itu kenapa orang ini harus menyebalkan ya? Gitu. Menarik. Jadi itu kesempatan kita untuk mendoakan dia yang baik-baik. Luar biasa. Tentunya yang baik-baik, ya jangan menjadi satu tameng bahwa Tuhan nanti membalas. Wah, itu kita pakai Tuhan untuk membalas kejahatan. Tuhan itu kan maha baik ya. Luar biasa. Jadi lakukanlah hal-hal kebaikan karena Tuhan pasti mendukung doa-doa yang tulus. Jadi doakan yang baik-baik aja. Ketika kita jahatin, ketawa aja gitu loh. Ya kita doakan. Ya mudah-mudahan dia bisa jadi teman atau sahabat. Dia juga minta maaf sama kita, akan lebih baik. Dan dunia juga pasti lebih bahagia ya Pak Ruben ya. Amin. Lebih happy juga gitu loh. Bos-bos yang menyebalkan, bos-bos yang punya rasa anger yang berlebihan ya, itu juga harus didoakan juga. Ya mudah-mudahan itu juga buat berkat buat kita, berkat buat beliau juga gitu loh. Jadi kita tidak memusuhi, dan kita bisa tidur enak, bisa tidur nyaman, kita juga bisa senantiasa berpikir positif. Nah itu Pak Ruben. Thank you banget, luar biasa, thank you banget. Saya jadi ingat ada seorang penulis Ciningcu, Pak. Dia bikin buku judulnya Thick Face Black Heart. Dia bilang seorang pemenang itu yang mampu mengubah kotoran menjadi pupuk, dia bilang tuh ya. Jadi bagaimana amarah-amarah orang itu ya kita balikin menjadi doa ya, kita memberkati orang itu. Luar biasa. Teman-teman sayang sekali ya, lagi-lagi waktu yang membatasi kita. Thank you Pak ya untuk tips yang diberikan oleh Bapak. Nah mungkin teman-teman saya persilakan kita ngetik di chat semua ya, silakan apa yang mau disampaikan buat Pak Francis.
Sampaikan teman-teman di fitur chat. Mulai dari sekarang, silakan. Setelah ini kita akan masuk ke dalam kuis, ya. Silakan. Kita ucapkan terima kasih buat waktu yang Pak Francis sampaikan. Teman-teman boleh ketik di fitur chat. Saya ini harus terima kasih sama Pak Ruben atas kesempatan. Wah, ini luar biasa nih Pak Francis ini. Terhormat bisa bicara di sini. Waktunya yang padat masih. Terima kasih Pak Ruben. Oh, ternyata udah banyak di atas Pak ya. Teman-teman udah banyak di atas ternyata. Saya baru baca ternyata. Oke. Oh, udah banyak dari atas ternyata Pak. Patri juga bagus banget tuh di atas ternyata udah nyampein, saya belum baca. Baik, thank you banget. Terima kasih. Mas Tri, Kak Regina, Kak Desi, thank you banget ya. Mantap. Baik, sambil teman-teman ngetik, saya akan persiapkan kuis kita ya, ada 3 pertanyaan. Jadi nanti teman-teman tolong ketik jawabannya di fitur chat ya. Ketik jawabannya di fitur chat, nanti Kak Desi akan bantu saya untuk melihat siapa yang tercepat dan terbenar ya. Jadi jangan cuma cepat tapi benar juga jawabannya ya. Nah nanti dari 3 pertanyaan tadi kita akan total ya. 3 orang dengan nilai tertinggi akan mendapatkan gratis buku dari Pak Francis, teman-teman ya. Luar biasa ya. Mungkin kelihatan di sini saya kasih lihat sedikit. Wah, agak nggak terlihat ya. Nggak terlihat bukunya teman-teman, sorry banget. Nggak kelihatan ya? Mungkin karena biasa Pak, saya pakai background, mungkin backgroundnya saya hilangin dulu. Background saya hilangin dulu. Choose virtual background, saya rubah menjadi. Oke, ini kelihatan teman-teman ya, bukunya ya. Oke, teman-teman nanti dapat untuk 3 terbaik ya. Thank you. Baik teman-teman, saya akan coba sampaikan kuisnya. Silakan, bentar ya. Oke. Udah tampil belum slide-nya? Tampil ya? Sudah, Kak. Oke, siap-siap teman-teman ya. Cepet-cepetan di fitur chat. Ketik hurufnya aja ya. Ketik hurufnya aja. Jadi ada 4 jawaban, langsung ketik A, B, C, atau D. Oke, sorry. Yes, ini yang pertama. Langsung ketik aja hurufnya, nggak usah lengkap, hurufnya aja. A, B, C, atau D jawabannya. Sebutkan judul besar buku yang ditulis Pak Francis. Ayo. A, Keep on Growing. B, This Too Shall Pass. Sorry, itu C-nya ke bawah ya. C, Never Give Up. D, Letting Go. Ada subjudulnya di sini ya, Bangkit dan Berdamai dengan Duka dan Kehilangan. Nah, judul besarnya apa? Oke ya, jawabannya apa? Udah semua Kak Desi tolong bantu cek ya, kalau udah semua biar saya buka pertanyaan kedua. Silakan teman-teman yang lain. Oke. Udah semua kayaknya, Kak. Udah ya, udah semua ya. Jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya D ya. Oke. Siap ya teman-teman ya, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Ayo langsung. Kunci atau tindakan awal yang baru dibahas dalam mengatasi kedukaan menuju kebahagiaan itu apa? Tadi sempat dibahas dalam tuh Pak Francis ya. A, cerita pada teman. B, berdamai dengan diri sendiri. C, mencari kesibukan. D, melupakan masa lalu. Yo, tadi cukup dibahas, cukup dalam. Selama ini kita kenal istilah itu, tapi ternyata nggak mudah loh. Dan itu ternyata kuncinya ya. Oke. A, cerita pada teman. B, berdamai dengan diri sendiri. C, mencari kesibukan. D, melupakan masa lalu. Udah mungkin ya Kak Desi ya? Yes, udah. Oke, jawabannya apa? Jawabannya B ya, berdamai dengan diri sendiri ya. Itu harus dibereskan dulu. Belajar mengampuni diri, nanti kita akan belajar mengampuni orang lain ya, yang semula menyalahkan, yang nge-blame others. Dan ternyata diawali dari kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Nggak mudah, ternyata musuh terbesar itu diri kita ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga yang terakhir. Sebutkan negara yang paling bahagia di dunia, ya. Bukan waktu Pak Francis jalan-jalan loh ya, tapi tahun 2021. Ayo dijebak nih ya. Ini yang tahun 2021 yang terakhir tahun lalu. Berdasarkan World Happiness Report. Kalau teman-teman ingat pernah saya share juga tahun lalu ya di grup ya. Swedia, Denmark, Finland, atau Swiss. Unik teman-teman ya, banyak dari daerah-daerah Skandinavia ya, Sweden,
Jadi mereka itu negara maju, tapi level of happiness-nya juga naik ya Pak Francis ya. Betul. Beda dengan negara Asia teman-teman ya, Korea Selatan, Jepang, negaranya maju, semakin maju, tapi tingkat bunuh dirinya semakin banyak. Nah ini PR Betul. kita Indonesia gimana bisa ngikut kayak Islandia ya, Denmark, Finland. Warnanya juga beda-beda sih, Pak. Warna yang membuat bahagia itu nggak selalu kayak Islandia toleransi. Jadi mereka punya value sendiri lah. Menarik. Ya. Kayak Finland itu saya baca katanya nggak kepo orang-orangnya ya. Kita ini terlalu kepo sama orang lain. Swedia sebenarnya juga bahagia tuh Pak buat pria-pria karena jumlah wanitanya lebih banyak. Ya benar-benar luar biasa benar juga tuh. Udah kayaknya Kak Desi ya. Oke, sudah. Oke, jawabannya Finland teman-teman ya. Jadi mereka semua langganan ya, termasuk Islandia, mungkin New Zealand mereka langganan masuk 10 besar ya. Selalu berganti-ganti. Oke, sampai sini dulu. Kak Desi nanti bantu recap. Untuk mempersingkat waktu mungkin nanti kita akan umumkan setelah ini aja di grup ya. Kita mungkin foto bareng dulu Pak Francis. Baik. Teman-teman kalau nggak keberatan, ya mohon izin kita bisa foto bareng. Bentar teman-teman. Saya coba galeri dulu. Silakan. Oh Mas Dwi lagi di mana tuh Mas Dwi? Mohon izin kalau nggak keberatan, Kak Heli, teman-teman, Mas Arya, Mas Niki, Mas Ari, Kak Regina, Kak Desi bisa diaktifkan video, kita mau foto bareng bentar. Sama background yang Pak Ruben tuh Pak, kalau bisa diganti. Oh iya, lupa. Belum saya ganti. Bener ya. Ya. Siapa tadi yang gelap? Kak Regina ya, yang lagi gelap. Di mana Kak Regina kok gelap? Kak Desi rapper nih, gila, keren banget. Oke, teman-teman jangan lupa ya, video filternya nih. Kalau mau dirubah, silakan. Saya kasih waktu. Oke ya, siap ya? Hitungan ketiga, katakan keju. 1, 2, 3. Oke, saya share dulu ke grup biar nggak ketinggalan, takutnya banyak yang nggak lihat. Baik, teman-teman sampai sini dulu pertemuan kita ya. Thank you banget Pak Francis, sekali lagi luar biasa. Teman-teman kasih love virtual dong, rame-rame yuk. Makasih Pak Ruben. Buat Pak Francis. Makasih Bapak Ibu semua. Ya. Teman-teman, untuk buku tadi nanti akan dikirim, saya kirim alamatnya ke Pak Francis ya. Boleh, ya. Buat pemenangnya teman-teman ya. Ditulis dari sudut pandang iman Katolik, tapi kalau saya baca secara umum universal ya. Jadi sangat bermanfaat buat kita semua, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin, selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you Pak Francis. Saya selalu. Terima kasih Pak Francis. Terima kasih. Luar biasa Pak Francis. Thank you banget ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu. Happy long weekend semua. Happy long weekend semua Kak Desi. Terima kasih Pak Ruben. Kak Heli, Mas Ari luar biasa. Mas Dwi hati-hati di jalan Mas Dwi. Mas Faisal sehat ya, cepat pulih. Ya selalu. Kak Dian semangat Kak Dian. Mas Ari Santoso luar biasa. Thank you. Terima kasih Pak Francis, Kak Ruben, sehat semua. Terima kasih Kak Heli. Ya, terima kasih Kak Desi. Kak Desi udah dicatat belum itu namanya? Sudah. Segera Oh, makasih. Jadi saya bisa close ya? Iya. Ya, baik. Pak Ruben, makasih. Pak Francis ya. Have a good night, Pak. Have a good night, selamat istirahat. God bless you. God bless, Thank you teman-teman.